Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Taala dan usaha diri untuk menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita usahakan dan kita laksanakan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa untuk bisa dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu mendapatkan ketepatan, taufik, petunjuk untuk melaksanakan ketaatan beribadah kepadanya dengan secara ikhlas dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Taala. Salawat serta salam yang selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang selalu istiqamah dalam menegakkan dan merealisasikan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari hingga datangnya hari pembalasan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, pada pertemuan pagi hari ini tema pembahasan kita adalah tentang al-adab fi tarbiyatil aulad, adab-adab dalam hal pendidikan anak. Dan perlu saya jelaskan sebelum saya mulai kajian ini, bahwasannya tarbiyah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya pendidikan. Dan pendidikan itu maknanya lebih luas dari hanya sekedar mengajar. Makanya seorang guru yang cuma bisa mengajar belum tentu dia adalah seorang yang bisa mendidik. Akan tetapi seorang guru yang memiliki jiwa pendidik, tarbiyah, maka dia pun akan tahu bagaimana cara mengajar untuk manfaat ilmu yang dia sampaikan bisa tertancap dan sampai kepada orang yang mendengarkannya, pelajar yang mendengarkannya, dan sehingga bisa dia realisasikan dalam kehidupan nyatanya. Dan di sini secara lebih fokus lagi adalah tentang permasalahan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Dan saya kira ini sangat penting sekali karena setiap person dari kita jelas dan mayoritas yang di sini sudah menikah semua. Iya kan? Ada yang belum kawin ngaco. Kita doakan semoga
cepat memasuki jenjang ya kan pernikahan ya kan, dan menghabisi masa lajang ya kan, jangan kelamaan ya kan, karena semakin lama semakin expert dan semakin rugi. Ingat expertnya umur 26 tahun. Dan semoga Allah berikan rezeki seorang wanita yang solehah. Dan yang sudah menikah, insya Allah mudah-mudahan istrinya semakin solehah, ya kan, dan mendapatkan keturunan yang soleh. Amin, insya Allah. Ini sangat penting sekali karena semua dari kita, alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita anugerah yang cukup besar, cukup mulia, yaitu keturunan. Dan keturunan ini ada ya kan dalam tanggung jawab kita, beban kita, yang mereka akan dipertanggungjawabkan pendidikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita orang tuanya. Oleh karena itu dijelaskan di sini tarbiyatul aulad wa nasihatuhum wa tawjihuhum min a'zamil qurbat ila Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara sekalian, sesungguhnya pendidikan anak keturunan kita, wa nasihatuhum, dan secara kontinu terus menyampaikan nasihat kepada mereka, bukan sekali dua kali, tidak, tapi terus nasihat yang kontinu. Wa tawjihuhum, mengarahkan mereka, jelas mengarahkan kepada agama Allah, mengarahkan untuk menjadi manusia yang memiliki amanah dalam mengemban kehidupan ini, khususnya amanah dalam mempraktekkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang terus kontinu dilakukan oleh orang tuanya. Bukan berarti setelah nikah terus dilepas, tidak, ya kan. Mungkin kita nggak ikut campur urusan keluarga mereka, anak-anak kita, karena mereka sudah berkeluarga, ya kan. Kalau ada permasalahan kan lebih baik mereka selesaikan sendiri. Tapi kita sifatnya memberikan nasihat, bimbingan, ya kan, wejangan, memberikan arahan kepada mereka, karena mungkin, ya kan, seperti kata orang, kita sudah lebih banyak makan asam garamnya kehidupan, seperti itu. Oleh karena itu pendidikan anak, nasihat yang kontinu, arahan yang kontinu kepada mereka, min a'zamil qurbati ilallah, adalah merupakan salah satu dari bentuk peribadahan dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diwasiatkan oleh seseorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim. Dia adalah seorang hamba soleh dalam pendapat yang rajih dan kuat, dan Allah abadikan nasihat orang soleh ini di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan orang tersebut, dan Allah tidak cantumkan di dalam kitab sucinya ini yang akan kekal sampai datangnya hari pembalasan, kecuali karena pentingnya perkara ini. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, alladhi yashfiqu alaihi wa yuhibbu, yang jelas tidak ada seorang bapak kecuali dia sayang dan cinta kepada anaknya dan tidak menginginkan, ya kan, kepada anaknya itu jalan kejelekan. Orang tua yang masih waras, kabelnya belum konslet, ya kan, kabel malunya itu belum konslet, sejahat apapun, ya kan, kelakuannya, sejelek apapun kelakuannya, atau tanya preman, anak kamu ingin jadi preman lagi? Jangan kayak saya. Pasti akan mengatakan seperti itu. Tidak ingin kejelekan yang dilakukan turun kepada anaknya. Cuma kadang mereka lupa dan tidak ingat kalau sosok seorang tua itu adalah merupakan suri toladan dari kecil bagi anak ini. Anaknya kan bisa berbicara dan mengatakan, "Bapak melarang saya merokok, Bapak merokok." Tapi praktekkan dulu bagi kita, baru kita akan berbicara dengan kuat di hadapan anak kita, karena kita tidak melakukan perbuatan
tersebut. Nah, di antara yang dinasehatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dari adab-adab yang agung dan mulia, dan Allah abadikan nasihat tersebut dalam Al-Quranul Karim. Poin pertama, poin yang paling penting adalah permasalahan apa? Tauhid. Permasalahan tauhid. Bagaimana anaknya bisa merealisasikan ketaatan peribadahan yang dipersembahkan hanya kepada Allah. Bagaimana anaknya bisa mengesahkan peribadahan, setiap ketaatan dan amal soleh yang dia tunaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi perbuatan syirik. An-nahyu 'anil syirik, menjauhi perbuatan syirik. Yang perbuatan syirik ini adalah min aqbahil amal, sejelek-jelek amal perbuatan, wa aswa'uha, dan paling kotornya perbuatan. Wa sahibuhu mutawaqidun binnar la yughfar lahu, yang mana pelakunya itu diancam untuk masuk neraka dan tidak ada ampunan baginya. Artinya orang yang membawa ideologi ini sampai kematian datang menjemputnya, tidak ada ampunan dan balasan, kekal dan abadi di dalam api neraka. Dan kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Ini apabila dosa perbuatan syirik ini, ideologi ini dihormati oleh pelaku. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa sampai ke kerongkongannya atau sebelum matahari terbit dari barat, maka masih ada kesempatan ampunan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika man tashara fi ba'd al-bilad min adh-dhabh li ghairillah. Kita bisa melihat apa yang tersebar di sebagian besar dari negara-negara Islam, masyarakat-masyarakat Islam di negara-negara Islam, dari kenyataan perbuatan-perbuatan syirik yang bahkan dianggap perbuatan tersebut sebagai ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih gawat lagi, dianggap bahwasanya itu adalah merupakan salah satu tuntunan Islam, merupakan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika dinasehati, tidak mau, diluruskan, tidak mau, dilempaukan, ya kan, maunya bengkok. Kenapa? Karena taklid buta yang mereka lihat dari para pengajar-pengajar, para dai, para ustadz yang membawa para pengikutnya kepada pintu neraka jahanam karena perbuatan tersebut. Kenyataan berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipersembahkan, ya kan, dikubur. Mungkin secara tidak langsung tidak, tapi secara umum seperti kita melihat kenyataan orang yang akan belajar ilmu-ilmu, katanya ilmu kekebalan, ya kan, ilmu anti bacok, ya kan, ilmu anti klindes, ya kan, ilmu anti pentung dan anti Susilowati, segalanya sampai akhir. Di antara ritualnya biasanya nyembelih ayam cemani, terus ini hitam-hitam, nyembelih kambing hitam. Tolong carikan kambing hitam badok yang tidak ada titik putihnya satupun. Subhanallah, karena Rasulullah beritakan biasanya jin itu menjelma menjadi anjing hitam atau ular hitam. Makanya senang identik dengan yang hitam. Cuma sekarang dipoles pakainya wedus atau kambing bahasa Indonesia, dan lain-lain lagi yang mereka persembahkan sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu kebudayaan.
ilmu kekuatan, ya katanya untuk membentengi diri. Kemudian mulai dipoles lagi, ada ilmu putih dan ada ilmu hitam, tapi ternyata ritualnya sama. Yang ilmu hitam jelas-jelasan melakukan perbuatan syirik, yang ilmu putih seperti madu dikasih racun, kelihatannya madu enak manis tapi di dalamnya ada racun. Kenapa? Karena semuanya adalah perilaku bidah dan bahkan bercampur dengan perbuatan syirik dan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang lebih dikdaya dari Rasulullah SAW? Siapa yang lebih hebat dari Rasulullah SAW? Lebih mulia, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih beriman, dan lebih segalanya. Ini manusia terbaik, manusia paling mulia, satu-satunya manusia yang memiliki sifat al-maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi kita melihat Rasulullah pun terluka, giginya putus, pipinya tergores oleh besaran besi. Pakaian baju besi yang beliau pakai. Dan Rasulullah sendiri yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada umat manusia, kalau memang saya ini adalah makhluk atau hamba yang mengetahui tentang perkara yang gaib, maka saya akan perbanyak melakukan kebaikan, bukan malah nyeleneh jadi dukun. Umumnya orang sekarang kalau dapat wasit, ya kan, dapat mimpi, atau katanya dalam keadaan terjaga didatangi orang pakai sorban, kemudian setelah itu buka praktek. Jadi tabib katanya bisa ngobatin orang. Kenapa? Karena ada seperti wahyu itu turun. Ini yang banyak tersebar dalam masyarakat kita. Dan nadar maksiat, bahkan berbau syirikan kepada para wali, ya kan, yang dianggap kubur-kuburnya, ya kan, sebagai sesuatu yang agung dan mulia atas nama pengagungan dan kesolehan wali tersebut ketika masih hidup, dan keyakinan mereka bahwasanya roh-roh wali tersebut bisa menyampaikan segala hajat dan keinginan atau menyampaikan proposalnya kepada Allah Ta'ala, dan kalau dia minta langsung kepada Allah terlalu kotor, makanya lewat koneksi seperti itu. Memiliki keyakinan tertentu, kalau ditembak langsung tidak, kami tidak beribadah, tapi kami mengakukan kemuliaan dan kesolehan wanita tersebut. Itu selalu alasan yang dikatakan. Tapi ingat bahwa kesyirikan yang kaum Nabi Nuh terjatuh di dalamnya, dan orang-orang kufar Quraisy yang diutus Rasulullah untuk berdakwah kepada mereka, dimulai dari sebab pengagungan mereka terhadap orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman nenek moyang mereka. Kemudian setelah meninggal mereka, dibuatlah situs-situs mereka, baik dalam bentuk kuburan, dalam bentuk patung, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu bergeser menjadi dikeramatkan, mulainya dari pengagungan. Setelah dikeramatkan dijadikan perantara, ya kan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa lihat begitu banyak tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan, dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah, yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Dan bahkan sebarluaskan, disosialisasikan, dan bahkan dijadikan sebagai aset negara, dan bahkan dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan devisa penghasilan bagi daerah dan tempat tertentu. Bahkan dikatakan sebuah tempat, orang Mesir itu mengatakan kalau ada sebuah kota yang tidak ada kuburan walinya di situ, maka kota tersebut kosong dari berkah.
para penduduknya kosong dari berkah, makanya mereka iri. Loh, kampung sana punya kuburan wali, kenapa kampung kita nggak punya? Terus gimana ini? Ya wis, kita cetuskan aja. Cetuskan apa? Buat kuburan wali. Terus apa yang dikubur? Kucing, kambing, kuburan. Nah nanti, ya kan, salesman-nya siapa? Setan. Pertama, setan dari pengikut, ya kan, dari manusia pengikut iblis, kemudian ikut disebarluaskan dan dibantu oleh setan yang nggak kelihatannya, terus menyebar dan menjadikan sebuah tempat. Nah, kita sudah punya tempat ngalap berkah sendiri dan seterusnya. Dan orang yang mau cari duit nggak berhenti terus. Ini di kampung kita semua kuburan udah pada ziarah semua, belum ada yang baru lagi. Di mana dicari? Kenapa? Penghasilannya dari situ dan lain sebagainya. Ya kan, istighotsah itu minta pertolongan dalam keadaan seseorang itu sulit. Tawassul, nah ini jelas kepada orang-orang yang sudah mati. Kemudian al-isti'adzah, meminta pertolongan dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan oleh sesama manusia, tidak apa-apa. Pak Yusuf, tolong ambilkan saya pulpen. Tolonglah. Mampu tidak boleh. Pak Ali, tolong belikan sarapan pagi. Saya minta tolong. Karena mungkin saya sibuk kalau mempersiapkan kajian yang akan saya sampaikan. Saya yang kerja semua nggak bisa. Saya minta tolong untuk mempersiapkan tablet apa yang akan kita lakukan minggu depan misalnya. Ada yang jemput ustadznya ke Mekah. Ini kita minta tolong dalam hal yang wajar, minta tolong pinjam duit asal dikembalikan. Ingat, manusia sesama manusia tidak halal. Minta pertolongan yang wajar yang bisa dilakukan oleh sesama manusia tidak apa. Tapi meminta pertolongan dalam hal yang tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah, ini kalau kita minta kepada sesama manusia, jelas kita akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Dukun, kenapa? Dukun kaya. Kalau lihat rumahnya sih gubuk di pucuk gunung, nyelempit, ya kan, di semak belukar. Terkenalnya apa? Dukun untuk mencari kekayaan. Manusia berbondong-bondong ke sana biar bisa merokok rizkinya. Apakah kalian tidak berpikir sifat manusia itu bagaimana sih? Ada manusia yang nggak doyan duit, ada manusia yang nggak doyan harta. Kata Rasulullah, kalau dikasih satu kebun emas, dikasih satu kebun emas lagi masih dan tidak mau, tidak mungkin akan mengatakan enggak butuh, pasti akan mengambil sini. Nah, kalau dukun itu bisa memberikan kekayaan selain dari Allah, rezeki selain dari Allah, dia dulu yang pertama kali. Itu kan. Saya pernah punya teman yang travel hajian, kemudian dia berhasil dalam travel hajian tersebut, masya Allah, mereka duit banyak. Nah, maksud saya punya teman lagi, ya kan, yang kebetulan nggak punya kerjaan, saya gandeng untuk saya tunjukkan kepada, tolong ini dibantu biar bisa ikut dan bisa belajar. Ini dunia ya, sebagai contoh, apa jawabannya? Duit dibagi-bagi. Ini manusia seperti ini. Ini sifat asal manusia seperti ini. Duit dibagi-bagi. Oh sudah. Kalau nggak mau selesai. Masalah. Saya bukan minta untuk diri saya, tapi untuk teman saya. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Saya anggap ini sebagai ta'awun, saling bertolong-menolong dalam ketakwaan. Dan lain sebagainya. Kejadian mungkin sekarang yang antum lihat, ya kan, di YouTube juga didengar, ya kan, sebagian dari artis yang katanya tersesat jalan.
karena tergiur dengan dukun es katanya. Dukunnya namanya dukun es. Kenapa mereka sampai tergiur? Karena mereka melihat artis-artis yang lainnya tenar dan acaranya naik daun karena pergi ke dukun tersebut. Nah dia pun ingin ikut-ikutan, tapi kebetulan nasibnya nggak seperti yang pertama. Karena memang secara rezeki Allah tidak berikan kekuasaan kepada dukun tersebut untuk memberikan keberhasilan, kemenangan, kemajuan, kemunduran. Yang ada kalau kita melihat orang tersebut pergi ke dukun jadi kaya, yang kita ingat adalah istidraj, bagaimana Allah mengulur seorang manusia untuk semakin sesat, semakin tidak ingat, dan tapi suatu saat Allah jatuhkan, dan naudzubillah Allah jatuhkan dan Allah matikan dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Awal isyir, naudzubillah. Ini jelas. Agar berdoa, ya kan, apalagi bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dan memberikan peringatan, ya bunayya, wahai anandaku, atau wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar, sebesar-besar perbuatan zalim. Ini poin yang pertama, at-tauhid. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang kedua adalah, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan mithqala habbatin min khardal, sebesar, ya kan, atau seberat biji sawi perbuatan yang kamu lakukan itu, dan berada di atas batu atau di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Ingat, ini akidah kita. Tidak ada sesuatu yang akan luput dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun perbuatan yang kalian lakukan atau kita semua lakukan. Dan kita sudah dengar firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan baik sekecil apapun yang engkau lakukan, di dalam batu, di atas langit, di muka bumi, di mana saja akan terlihat, dan Allah akan adil dan tidak akan melewatkan balasan atas kebaikan tersebut. Dan perbuatan jelek sekecil apapun yang kita lakukan, di mana saja dalam keadaan apapun akan terlihat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menzalimi dan akan membalas dengan balasan yang setimpal. Niscaya Allah akan memberikan balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha teliti. Latif, maha halus. Artinya apa di sini? Ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, bagaimanapun kecilnya. Bukan Allahnya bergabung sama kita, enggak. Seperti keyakinan orang-orang sufi, manunggaling kawula Gusti, Allah di mana? Di mana-mana. Tapi akidah kita jelas, Allah di mana? Di sana, di langit, fawqal arsy. Innallaha 'ala 'arsy istawa. Dan arsy di mana? Di atas. Dan fitrah kita, dan siapa saja ketika mendapatkan kebaikan dan dia ingin bersyukur, kepalanya hadapnya kemana? Ke atas. Mesti. Tapi ada yang merealisasikannya kayak gini, ada yang realisasinya gol, tapi ke atas kan ini nunjukin. Siapa yang memberi berkeberhasilan saya bisa menggolkan bola tersebut ke gawang musuh? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini jelas. Dan ini akidah dan tauhid kita dan keyakinan kita yang harus tercatat di dalam hati kita. Bahwasanya Allah bilang, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang kecil pun tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pangkalnya kecuali Allah melihat. Kemudian nasihat ketiga, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Berarti ibadah sholat sudah ada dari dulu. Cuma masing-masing jelas tata cara dan aturannya Allah kondisikan sesuai dengan keadaan masyarakat ketika itu. Tapi yang jelas ibadah sholat ada. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang baik. Wanha 'anil munkar, laranglah manusia, cegahlah manusia dari perbuatan munkar. Tapi sekarang dibalik, amar munkar nahi ma'ruf. Wasbir 'ala ma asab, dan sabarlah atas segala apa yang menimpamu dalam melaksanakan apa? Perintah Allah, ketaatan dan amal soleh. Ini maksudnya. Inna dzalika min asmil umur, karena ini adalah merupakan pokok-pokok perkara yang penting yang harus kamu ingat. Pertama, berilmu, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Kemudian setelah itu berilmu apa? Beramal, melaksanakan ketaatan perintah yang dilaksanakan berdasarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam mengajak manusia kepada ilmu tersebut, ya kan? Bersabar, karena tidak semua orang mau diajak baik, kan? Berilmu, beramal, ya kan? Berdakwah dan bersabar. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sabar ada 3: sabar dalam melaksanakan amal soleh, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang menimpa kita. Kemudian nasihat yang keempat adalah berhubungan dengan muamalah kita, cara kita. Agama itu kan indah, Islam itu kan indah. Jangan dibuat keruh dengan kelakuan kita. Karena Islam ketika mengajak pemeluknya kepada agama ini nggak butuh pakai modal sebenarnya. Nggak perlu kita beli Indomie untuk masukkan orang ke dalam Islam. Dari dulu pun orang pada masuk Islam nggak pakai, ya kan, gambar Soeharto, gambar siapa, Washington, atau gambar Indomie dan lain sebagainya. Karena kita tahu hidayah Allah bila sampai kepada seorang maka tidak akan meleset. Tapi perlu adanya ikhtiar. Bagaimana kita bisa menampilkan keindahan agama ini di hadapan manusia. Anda menyampaikan Islam dari petangkap petinggi, mukanya pelerak-pelerak, ya kan? Bagaimana orang akan menerima? Bagaimana kita bisa menyampaikan? Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti ketaatan tersebut menghalangi kita untuk bisa bermuamalah pada manusia. Makanya banyak teman-teman kita yang istilahnya bercadar apa semua, kesalahannya ketika bercadar mereka menutup diri. Seorang yang bercadar bukan berarti menutup diri dan tidak bisa bergaul dengan masyarakat dalam batasan-batasan dan garis-garis yang diajarkan oleh Islam. Dan bahkan ini kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Apakah menghalangi cadar itu untuk kita menolong tetangga yang mungkin istrinya sakit, kesulitan, ikut membantu, ikut meringankan, mungkin lahiran, ya kan, dan lain sebagainya, ikut memasakkan, atau kata orang-orang di kampung ikut rewang seperti itu, kan bukan merupakan sesuatu yang terlarang atau sulit, kan? Justru ini kesempatan untuk kita berdakwah kepada mereka. Nah, dijelaskan di sini, wala tusa'il khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan, ya kan, khaddak. Apa khaddak? Pipi.
Pipi letaknya di wajah. Wala tusahhir khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan wajah, ya kan, kepada manusia karena kesombongan. Terus jalannya sambil ini. Iya. Ketawanya pun separuh. Kamu siapa? Baru punya seberapa? Yang lebih kaya dari kamu banyak, yang lebih ganteng banyak, ya kan? Jangan. Yang lebih dari kamu, wafaqakum li ilmin alim. Di atas segala sesuatu ada yang lebih, yang puncaknya adalah Allah semata. Dan semuanya datangnya dari Allah. Ingat, kamu kemana-mana bawa kantong kotoran, kentut kamu bau, kencing kamu bau, buang hajat kamu juga bau. Mau cantiknya seperti apa, bentuknya bau. Apa yang kamu sombong? Hari ini kalau Allah mau cabut akan hilang. Tapi jadikan itu sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah. Kenikmatan ini jadikan sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaddaka linnas. Jangan kau memalingkan wajah kepada manusia dengan penuh kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan, ya kan? Ya, mobilnya lebih keren, lebih ya kan? Kalau mobilnya yang biasa model apa ya gini ya. Tapi bila mobilnya harus siap dapat semua, ya kan, kakinya di atas. Nggak apa-apa pakai mobil yang mewah itu, tidak ada masalah, nggak apa-apa, iya kan? Kan, tapi tunjukkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang biasa. Jangan jadikan keangkuhan pandangan manusia melihat kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingat, karena Allah tidak menyukai, ya kan, sifat sombong dan membanggakan diri. Ini tidak Allah sukai. Waqsid, nasihat yang kelima, fi masyika waghdud min sautik, dan sederhanakanlah, ya kan, jalanmu. Orang modelnya orang-orang hitam, orang ngerek mau diikutin. Situ ambil cat dulu, disemprot dulu badannya jadi hitam, mau ikut-ikutan. Mau diikutin itu suri toladan yang baik, jangan suri toladan yang jelek ya kita transfer. Anda mau ikuti kemajuan orang barat, yang kita ikuti bagaimana kemajuan mereka, bagaimana dedikasi kerja mereka. Yang diikuti malah kelakuannya orang jalan yang ada di Amerika, yang di Los Angeles, yang di New York, yang mereka itu sampah di sana, nggak pernah mandi, rambutnya buah, kribo gue, rambutnya kayak jengkel ayam, buat tengah, semprotan pilok, itu yang ditiru kemajuannya. Mereka buat pesawat, kita juga bisa, umat Islam. Mereka buat mobil dengan segala macam, ya kan, bentuknya pakai gas, ya kan, kita bisa bahkan pakai air kalau bisa. Ya kan, misalnya. Kemudian siapa tahu Allah temukan seperti itu. Jangan ditiru aja yang jelek, ya kan. Tato-tatoan, ya kan, mereka nggak punya agama, ikut-ikutan. Gaya laki yang perempuan juga, terus sengaja pakai pakaian yang biar tampak tatonya di sini, ya kan, kata orang Jawa di gitok sini, ya kan, atau di mana lagi, bangga dengan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketika di sana itu yang melakukan adalah orang-orang penggalan, nggak kepake, sampah. Mana yang kita transfer yang sampah, yang jelek, yang kemajuan ini tidak kita sama sekali ikuti, ya kan. Waghdud min sautik, sederhanakanlah jalanmu, jangan jalan kayak orang merek, dia kan, ya kan, ikut-ikutan atau apa, mau ngapain. Waghdud min sautik, ya kan, dan lunakanlah suaramu, tapi jangan sampai nggak kedengeran sekali, ya kan. Tapi
tenang, santai ya kan, ngomong lunakanlah ya kan. Ya bukan berarti orang daerah saya Pak Abdul Ghani apa ini nggak bisa ngomong pelan ya kan, cuma kebiasaannya ngomongnya lebih kenceng karena napak-napak kayak gitu loh. Iya gitu. Tapi kita juga bisa ngomong halus, ini bunyi kan sekarang halus ini. Bisa ngomong solo. Iya. Inna antar aswati la sautul hamid, karena jelek-jelek suaranya iya soalnya iya Kayak gitu kan? kenapa? Iya perkenaannya lah. Tidak detail. Penasihatin aulad dengan hukukil wajibat. Jadi ini sebagai percontohan nasihat yang kontinu kepada anak-anak kita adalah merupakan hak kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua, ya kan? Dan hukukin ada ala auladihi adalah merupakan hak seorang bapak kepada anak-anak mereka. Dan ibu pun bukan tidak berhak, ibu wakil dari bapak wakil presiden itu adalah ibu. Dan termasuk hak orang tua kepada anak-anaknya, walaupun anaknya belum dibuat, belum lahir apa? Ikhtiyarul as-sholih, mencari ibu yang soleh. Ingat yang belum kawin. Ya kan, Anda sekarang belum kawin, belum punya anak, tapi ingat, anak Anda sudah punya hak untuk dicarikan ibu yang baik. Jangan asal ngambil di pinggir jalan, sekenanya ya kan. Tidak. Tapi dicarikan ibu yang solehah. Kenapa? Karena ibu yang sangat akan berpengaruh besar terhadap anak-anak. Biasanya itu sifat anak itu mewarisi besar sekali pengaruhnya dari seorang ibu. Sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, ketika ibu itu adalah ibu yang solehah, kita akan selamat. Kita akan berbahagia. Kenapa? Dia tidak akan sampaikan kepada anaknya kecuali kebaikan seperti itu. At-tahirah inda zawat, yang suci, yang bisa kita gandeng ke pelaminan. Wanita itu dinikahi karena 4, cantiknya. Bukan nggak boleh cari istri cantik, ya kan? Semua orang pengen punya istri cantik, kayanya, nasabnya, kedudukannya, ya kan? Enak kalau istri kayak gini model dengkul aja, ya kan? Tapi apa wasiat Rasulullah? Fakta tidak ditin, pegang yang beragama, yang din, yang soleh, karena tanganmu akan selamat. Apa maksud dari tanganmu akan selamat? Keturunan, kehidupan keluarga, sakinahnya, mawaddahnya, seperti itu. Tanganmu akan selamat. Nah, kalau ibunya nggak baik, terus kitanya di Saudi di sini, kita tinggal anak-anak kita, siapa yang didik anak kita? Siapa yang melihat? Siapa yang mentarbiah mereka? Ya, insya Allah orang tuanya soleh. Makanya penting sekali. Jadi ini adalah merupakan hak seorang anak kepada bapak secara khusus. Kemudian dzabhul aqiqah, menyembelih akikah. Nah, ini walaupun sifatnya sunnah, tapi ini adalah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang kita harapkan dengan pelaksanaan ketaatan ini anak kita menjadi anak-anak yang soleh, laki-laki 2, perempuan 1. Kalaupun tidak bisa, lampunya 1, ya laki-laki 1 juga tidak apa-apa. Wa ikhtiyarul ismi thayyib, ingat, mencarikan nama yang baik dan indah. Anakku dinamain Runtah. Ya benar aja, tanya loh. Ya, anakku dinamain Runtah. Anakku dinamain, ya kan, nama yang enggak jelas, namanya orang Hindu, ya kan, dinamain Prabu Revolusi. Ya kan, Krishna. Orang India bingung, Pak. Saya punya teman India, ketika melihat namanya orang Indonesia, daftar nama teman-teman saya, maaf, bukan saya menyinggung atau apa. Dan ini memang kebiasaan yang masih melekat dalam masyarakat kita. Bingung nih. Ada yang depannya susu. Nah, jadi ini bahasa Sanskerta itu.
Ada yang namanya Krishna, kaget lagi. Ada yang namanya Arjuna, lebih kaget lagi. Dulu dewa-dewa orang Hindu. Saya orang Muslim India mustahil ngasih nama anak saya itu Krishna. Sebejar apapun orang Muslim India mustahil ngasih nama anaknya siapa? Krishna. Karena dia tahu. Atau Subali, Subiwa. Siapa lagi? Wah, nama Hindu. Kita berikan nama yang baik, nama yang Islami. Kita berikan nama-nama yang mengandung penghambaan. Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Majid, Abdul Rosa. Pilih baru 99. Beri nama-nama para nabi. Mau nikah 4 silahkan. 10 deret. Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, gitu. Sampai Nabi Muhammad, atau mau dari belakang, atau mau dari ulul azmi dulu. Nama-nama para nabi. Nama-nama yang lainnya yang indah, Soleh, iya kan? Yang mengandung puji-pujian. Nama para sahabat Nabi. Kadang mau cari nama muter-muter kecapean, kenapa? Karena cari kerennya. Ronaldo, Kenzo, namanya wangi. Karena nama itu sangat berpengaruh juga. Kita berikan nama-nama yang baik. Kita masuk doa juga. Kemudian wa ta'limuhum, ya kan, pendidikan mereka. Dan pendidikan pertama yang paling penting bagi anak-anak kita adalah agama. Wa ta'dibuhum, ya kan, adab-adab yang kita terapkan dari kecil, ya kan. Wa amruhum bis shalah, perintah untuk selalu mendirikan sholat, ya kan. Wa nafaqah alaihim, kita bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mereka. Bukan hanya pintar buatnya aja disebar sana sini, kanan kiri, tiap kota ada nanti. Tapi tidak ada pendidikan. Pintar nanam saham tapi nggak bisa. Anda kalau membuat perusahaan, Anda harus bisa juga memanage perusahaan tersebut. Bukan hanya nanam saham aja kemudian ditinggal. Kebiasaan masyarakat kita kadang-kadang cuma bisa, ya kan, nikah. Begitu nikah sama istri yang kedua, keluarga istri yang pertama ditinggal. Nggak nafkah, nggak ada tanggung jawab. Anak-anak kehidupannya sendiri, nggak tahu bapaknya di mana. Ditambah lagi plus, kalau bapaknya sadar mau ngasih tanggung jawab kepada keluarga yang pertama, istri yang kedua marah, ya kan? Langsung berdiri depan pintu. Ngapain mau ngasih yang pertama? Ya situ juga nyarinya perempuan yang nggak beragama, makanya dia tidak tahu. Ya kan, nyarinya perempuan yang tidak ada agamanya sama sekali, makanya dia tidak tahu. Kalau istri yang pertama udah cerai selesai, tidak ada hubungan. Tapi anak-anaknya adalah tanggung jawab suami kamu. Binnya siapa? Bin suami kan? Memiliki hak yang sama seperti anak-anak kamu. Istrinya udah selesai, udah cerai. Tapi anak-anaknya berhak memiliki harta bapaknya, berhak mendapatkan nafkah, berhak mendapatkan pendidikan. Kalau Anda menghalangi suami kamu untuk bertanggung jawab pada keluarga yang pertama, berarti Anda menghalangi perbuatan baik, perbuatan ma'ruf yang sifatnya wajib, bahkan berdosa Anda. Wanita seperti itu berdosa. Kemudian memberikan nafkah kepada muhtajin di nafkah, ini selama mereka itu membutuhkan nafkah, ya kan, turunan untuk sampai kata orang bisa berdiri sendiri. Wa tarbiyatuhum al-akhlaq al-fadilah, dan pendidikan yang diberikan kepada mereka untuk memiliki akhlak perangai sopan santun yang mulia dan sifat-sifat yang agung dan baik. Wa hafuhum ala ibadah, ya kan, menganjurkan mereka untuk beribadah, melaksanakan ketaatan ibadah yang wajib ditambah yang sunnah, meninggalkan yang haram ditambah meninggalkan yang makruh, seperti itu.
Kemudian wa takhwifuhum minan nar, ditakut-takuti dari api neraka. Neraka penting dari kecil anak-anak kita. Ceritain neraka, takut ngumpet nggak apa-apa, biar tertanam dalam hatinya. Jangan ditakut-takutinya klinik. Sama neraka nggak takut, sama klinik takut, ya kan? Sama genderuwo takut, ya kan? Berbuat maksiat kalau gede nggak takut. Nah, ini salah. Tapi kita didik mereka dan kita takut-takuti dalam hal supaya mereka nanti ingat ini perbuatan dosa, haram. Kamu lakukan, kamu akan mendapatkan murka Allah, akan terjatuh kepada kejelekan. Melihat orang tuanya sholat, makanya untuk lihat anak kecil yang orang tuanya sholat, karena dia ikut-ikutan uber, jadi kalau doa apa uber, ini penting. Bukan hanya sekedar kita lihat lucu saja, tapi tertanam dari kecil, dari bila dia ini adalah sholat, beribadah kepada Allah. Kita tanamkan tauhid semenjak dini kepada anak-anak kita. Bukan ria, kita dudukkan anak kita sholat walaupun belum datang kewajiban kepada dia, tapi dia melihat anak-anak tersebut orang tua melaksanakan sholat, khususnya ibu. Ibunya nggak pernah sholat, kerjanya di channel TV sinetron, ya kan? Bapaknya sakit di rumah sakit, ya kan? Ditinggal, suaminya ditinggal, kenapa? Datang jamnya waktu sinetron, ngamuk suaminya. Kenapa ditinggal di rumah sakit? Istrinya muter-muter nyari tetangga yang dekat mau lihat sinetron. Jika kemudian bertartibum fil khair, untuk support mereka untuk melaksanakan kebaikan, ya kan, beramal baik, ya kan? Tidak salahnya ada orang kita kasihkan, biar anak kita yang memberikan. Kenapa? Melatih dia untuk bersedekah. Wahdiyar al-asdiqah wasumara as-salihin, ya kan? Kita juga melihat siapa teman-temannya. Teman-teman ini penting. Kita arahkan supaya mencari teman yang baik, teman yang soleh, bisa mendukung kesolehannya, kebaikannya, ya kan? Wa ib'aduhum anil qur'an su, menjauhkan mereka dari teman-teman yang jelek. Wa ifdharul kutub an-nafi'ah wal ashrita al-mufidah wal jara'id wal majallat al-islamiyah, dan mendatangkan buku-buku bacaan yang baik, ya kan, yang bermanfaat, kaset-kaset yang bisa didengarkan yang baik, ya kan, kaset-kaset yang bermanfaat, majalah-majalah yang baik, ya kan, majalah-majalah Islamiyah. Jangan ke rumah bawanya majalah Playboy atau majalah-majalah apa yang penuh dengan kan cabul dan apa, dari kecil kita kebiasaan melihatnya seperti itu, yang bisa memberikan pencerahan pada akal-akal mereka. Kalau latihan baca, kita ambil latihan bacanya dari cerita para nabi, seperti itu, sesuatu yang bermanfaat, kisah-kisah yang baik. Kemudian setelah itu, ya kan, setelah kita didik, kita arahkan, wa tazwijuhum idza balagu sinnas zawaj. Kalau sudah masuk masa balik, jangan lupa, ya kan, dikawinkan. Ya, maksudnya itu kita arahkan dulu biar mandiri, dapat semua. Tapi kadang-kadang orang pun dapat masalah. Anaknya sudah dilihat gelagatnya mengarah kepada sesuatu yang kurang baik. Saya pernah melihat salah seorang teman dari Somali, ya kan, mungkin pertama kali saya melihat, saya merasa kaget dan bingung. Anak belum kerja, belum apa, masih sekolah SMA, aku sudah dikawinkan. Saya, kamu udah kawinkan anak kamu. Tapi setelah itu saya tahu, kadang kata dia seorang guru harus mengambil tindakan. Memang pahit, kata dia, dua-duanya. Dia belum bisa berdiri sendiri, dan saya kawinkan. Saya bapaknya bertanggung jawab. Atau saya melihat anak saya hancur, terjerumus dengan perbuatan maksiat, ya kan?
dan saya tanggung jawab lebih besar dari Allah. Lebih baik malah saya tanggung biayanya, saya kawinkan, dan saya masih bertanggung jawab, dan terus saya didik, dan terus saya bimbing sampai berdiri sendiri. Kamu banyak orang ingin kawin, ngomong daripada berbuat maksiat, daripada berzina, apalagi seperti keadaan di masyarakat kita di Indonesia mau kawin orang kencing lurus sebelum bisa, tapi nyebar saham sana sini, apal semua tempat lokalisasi, pergaulan bebas. Kadang mungkin perlu kita selamatkan anak kita dengan menikah, ya kan? Tidak semua menikah dini itu bermasalah, tergantung bagaimana orang tuanya bisa mengarahkan. Mungkin kita nikahkan, tapi kita masih bertanggung jawab, tapi anak kita selamat. Di saat masa kubur, ya kan, pada penasaran, dia sudah tahu gimana rasanya, ya kan, tapi selamat terus dia bimbing, diarahkan. Dan para ulama zaman dahulu, antum lihat Imam Syaukani itu sumpah sama bapaknya, jangan pikiran duit, jangan pikiran kerja, sholat. Karena bapaknya juga seorang qadhi, seorang hakim, berduit, punya gajian yang bagus, dikawinkan sama bapaknya. Terus keluarga kamu saya tanggung jawab, terus sekolah. Imam Syaukani sampai menjadi seorang imam besar. Setelah itu dia berdiri sendiri, baru dilepas sama bapaknya. Tapi terus disupport, berikan, kawinkan, sekolah, terus sekolahkan sampai jadi. Walaupun tidak semua kondisi ini bisa kita terapkan dalam setiap persoalan masing-masing, tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran secara global bagi kita, khususnya dalam menyelamatkan anak-anak kita, khususnya dalam pergaulan bebas seperti zaman sekarang ini. Ya, ini sangat mudah sekali orang terjerumus kepada perbuatan jelek. Kemudian ta'limul Quran, mengajari mereka Al-Quran, ya kan, sudah jenggoten, baca Quran aja masih belum bisa bedak-beduk, ya kan, belepotan baca Qurannya. Dari umur 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun diomong awam, sampai umur 60 tahun masih ngaku awam. Kapan usaha pinternya? Waktiyarul madaris al-Islamiyah, memilih tempat-tempat pendidikan. Kadang orang-orang kita keren, lihat bahasa Inggrisnya aja. Bahasa Inggrisnya ada enggak? Yang ditanya bahasa Inggris dulu, bukan pendidikan agama. Bukan nggak boleh baca bahasa Inggris. Banyak teman-teman kita yang belajar bahasa Inggris, ya kan, dari mulai lulusan universitas, bahasa Inggrisnya lebih pintar dari kecil belajar. Cuma menang lenyehnya aja di mulut. Bukan nggak boleh, tapi bukan berarti itu pilihan paling utama yang harus pilihan paling utama adalah apa? Kita mungkin lihat sebuah lembaga pendidikan, dalam pendidikan agamanya bagus, penerapan ya kan, akidahnya, tauhidnya ada apa semua, tapi memang kurang dalam bahasa Inggris. Tapi lebih baik daripada yang bahasa Inggrisnya baik tapi agamanya nol misalnya. Kita masukin mana? Yang berat, pendidikan agamanya bagus, karena ini tandeng yang paling kuat untuk menjadi anak yang soleh bagi kita nanti, yang bermanfaat bagi kita ketika kita tertidur di lahat. Bahasa Inggris bisa kita khususkan. Adanya kelebihan, panggil gurunya datang ke rumah suruh les, bisa kan? Tapi yang penting pendidikan agamanya banyak, kalau salah apa penting kan Inggris gitu. Agama itu yang paling penting, dan selalu menganjurkan mereka untuk menimba ilmu yang bermanfaat, dan khususnya ilmu agama, ya kan. Tidak ada sebuah kemuliaan ketika Anda menjadi orang yang berhasil, tapi Anda berhasil, ya kan, Anda berhasil, tapi dalam agama Anda juga berhasil. Kita lihat pejabat-pejabat kita, apa mereka orang bodoh, orang pintar lah, jenius mereka, lulusan Harvard University,
Chicago, ya kan? Lulusan mana lagi? Tapi agamanya amburadul. Terakhir jadi orang liberal, jin, jaringan iblis lah, laknatullah, ngejek agamanya, mencela agamanya, merendahkan agamanya. Agama Islam tidak relevan, hukum-hukumnya sudah tidak relevan. Ini hasilnya dari lulusan Chicago karena melihat tulisan USA. Chicago Pak. Ya, dari Ciamis. Tidak apa. Ketika kita nyuruh orang kita di luar negeri ada apa semua, di Amerika ada apa, tidak apa. Tapi Anda harus siap, Anda harus dipegang, karena anak ini akan masuk dalam kehidupan yang lain dari kehidupannya, kebebasan yang lain dari kebebasan yang dia alam yang akan dia hadapi adalah alam liberalisme. Makanya perlu apa? Tameng, perlu senjata, ya kan, untuk menamani dirinya. Orang yang kadang-kadang sudah mempersiapkan aja masih tergelincir, apalagi kalau pendapat saya pribadi, selama jurusan itu masih ada di negaranya, kenapa sudah cocok? Cuma karena hanya beda ijazah, ada tulisannya stempel USA aja. Memang sih ini apa itu bangsat sekali Pak. Karena tulisan USA walaupun apa ini musyawarah nggak asli, di Amerikanya cuma mainan, nggak sekolah, tapi bisa ada. Tapi kalau daftar, ya kan, begitu di berkasnya disampaikan tulisan USA, paling terakhir ditaruh di atas. Bahkan mungkin yang lulusan Gajah Mada lebih pintar, yang nulisnya UI lebih pintar, lebih pandai. Menang apa? Style dan apa ini? Keren aja. Seperti itu. Selama di negara-negara Islam masih ada seperti Malaysia, seperti di Turki misalnya, mungkin lebih selamat. Kita arahkan ke sana, bisa mendukung ibadahnya, sholat gampang, ya kan? Puasanya gampang. Dikirim ke negara yang adzan aja nggak pernah dengar. Itu pertama. Mau sholat Jumat harus menempuh perjalanan berkilo-kilo, akhirnya apa? Gak sholat. Mana kita utamakan agama anak kita. Hanya teman-teman kita yang Korea, wah, ya kan? Belum ke Korea. Karena saya ketemu dengan seorang kerja di mana? Di kapal Korea. Oh, di kapal. Terus kalau langsung, kalau sholat itu gimana? Mas boro-boro mau sholat. Orang perempuan telanjang kayak naik berjejer mau sholatnya di mana? Diem saya nggak bisa jawab. Nah, apa boleh buat yang lebih. Tahu kan antum orang kapal gimana? Semua Korea 30 juta tak berangkat, ya kan? Sampai sana ngomong sholatnya gimana? Puasanya bingung. Korea Indonesia ada apa semua? Cari yang mungkin bisa mendukung agama kita seperti itu. Kemudian apa ini? Berusaha waktu darajat dihilal itu akhirul lil amal, ya kan, kita support supaya bisa mendapatkan nilai yang tinggi, ya kan, dan bisa bekerja yang baik. Tapi ingat, jaga keikhlasanmu, seperti itu, ya, dan amalatmu dalam mengemban sebuah tugas, bukanlah jadi kesempatan untuk korupsi, ya kan? Kemudian bekerja untuk, di samping Anda adalah seorang insinyur, tapi ada seorang insinyur yang beragama. Ada seorang menteri yang beragama, ya, seorang jenderal Kapolri tapi beragama.
beragama, ya kan? Habisin miras, ya kan? Tutup tempat-tempat lokalisasi misalnya gitu. Betul-betul amanah. Bukan malah menabung dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau begitu maka kaya, ya itu perjuangan Anda hidup sementara di dunia ini. Terus pengennya apa? Ada orang nggak enak hidup di dunia. Apa yang sekaya apapun mesti ada cobaan dan ujian. Akhirnya ya kan enak-enak sementara, begitu kekuasaannya turun sampai sekarang ya kan keluar masuk bolak-balik tempat sidang, muter-muter sama sini, seluruh apa ini hartanya diekspos di televisi. Ini kan perbuatan haram ya kan, bukan itu saja. Ini ketemu lagi istrinya nomor 2, ketemu lagi istrinya nomor 3, diekspos semua. Kehidupan yang sama sekali tidak mententeramkan. Karena apa? Maksiatan yang dia tanam. Seperti itu. Wal musawa bainahum wal 'ataf 'alaihim, menyamakan ya kan antara seluruh anak. Jangan membeda. Kalau setiap orang tua mesti ada salah satu yang paling dia cintai, tapi membedakan tidak boleh. Hati tidak boleh tidak jadi bohongi. Anda punya istri 4, pasti ada salah satu yang paling dicintai. Seperti Rasulullah paling mencintai kepada Aisyah. Tapi apakah Rasulullah membedakan? Dan Rasulullah di rumah Aisyah duduk dengan jarak lebih setelah ada salah satu dari istrinya yang mengizinkan, saya berikan bagian saya, ya kan, catat saya separuh buat Aisyah. Baru Rasulullah melakukan tanpa mengambil hak-hak dan kewajiban yang harus beliau tunaikan seperti itu. Anak kita ya kan, kalau ini sering kita kasih lebih, tidak boleh, harus sama, adil. Walaupun mungkin ada yang paling kita cintai dan paling kita suka, tapi tidak boleh kita membedakan. Wa tazwijul banat bi azwajis shalihin, dan menikahkan anak-anak wanita yatim dengan para laki yang shalihin, dengan laki yang baik. Dan ingat, keutamaan punya anak wanita itu sangat besar sekali di dalam Islam, yang tidak dimiliki oleh anak laki-laki di sini. Cukup kita semua ini terlahir dari seorang ibu, dan Allah jaminkan surga, dan duduk bersama Rasulullah SAW di surga yang sama bagi orang yang dikaruniai 2 anak wanita, dan dididik dengan pendidikan yang baik, dibesarkan dengan pendidikan yang Islami, menjadi wanita yang solehah, dan dinikahkan dengan lelaki yang soleh. Pahalanya apa? Kata Rasulullah, aku bersama kedua orang tua yang di surga. Ini menunjukkan nggak gampang, apalagi didik perempuan di zaman sekarang ini berat. Anda mau ya kan, kata orang Jawa, digabur ya kan, selamat dilepas bus, pulang masih selamat juga, ya itu selamat. Tapi mati kamu gabur di jalan, ingin pulang bawa budi. Ini anak paling wanita, berat tanggung jawab. Kata bahasa orang umum itu disebutkan, kata kalau apa ini, anak laki-laki itu di mata ibu, kalau anak perempuan di mata Allah. Saya sering dengar dari kecil seperti itu, karena memang tanggung jawab besar anak wanita itu, dan pahalanya besar juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga para saudara kita semuanya laki-laki yang dikaruniai adik atau kakak wanita. Ini termasuk juga tercakup di dalam pahala yang besar tersebut. Allah janjikan juga kepada saudara laki-laki atau saudara laki-laki yang memiliki adik atau kakak wanita, yang mungkin dia sampai masa lanjut belum menikah, jodohnya belum datang. Siapa yang mengayomi? Orang tua sudah meninggal, kakak dan adiknya laki-laki. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan suami yang tidak baik. Siapa yang mengayomi? Kakak dan adik-adiknya laki-laki. Mungkin suami meninggal dan dia jadi janda. Siapa yang mengayomi? Siapa yang membantu? Kakak adiknya laki-laki.
apakah bisa dibenarkan dalam Islam? Sementara kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya bermegah-megahan dengan rumahnya yang mewah, dengan mobilnya yang mewah, sementara adik perempuannya gelar tikar di pinggir jalan jualan, bisa dibenarkan seperti itu dalam Islam? Tanyakan kepada seluruh ahli ini. Dia yang pertama kali berhak menerima bantuan dan sedekah dari kita, dan sedekah kepada saudara pahala itu, apalagi dia adalah adik atau kakak wanita kita yang kebetulan kesusah. Kalau menyekolahkan anaknya orang lain, bukan nggak boleh. Anak adik perempuannya sendiri tidak sekolah, bagaimana? Siapa yang lebih berhak dahulu kamu entaskan, kamu tarik, ya kan? Sekolah semuanya, jangan pikir yang nyekolahin, berikan seperti ini. Allah tidak tahu bergulirnya, kita tidak tahu berdirinya dunia ini. Suatu saat Allah ambil harta dari kita, kemudian siapa yang akan membantu kita, menolong kita, dan ingat kepada kita ketika kita terjadi? Anak-anak. Dan jangan mungkin nanti kalau udah jadi terus lupa sama kita. Niatkan karena Allah, ikhlaskan karena Allah, Anda akan mendapatkan segalanya. Insya Allah. Kalau niat karena Allah, Allah akan jadikan kebaikan kepada anak-anak tersebut. Jangan sampai kita menghinakan mereka, memukul mereka, ya kan, sampai merendahkan kepribadian mereka. Khususnya anak-anak kita, banyak pendidikan yang salah dari orang tua. Karena anak-anak yang namanya anak kecil kan ya. Misalnya, ya kan, saya punya seorang guru, ya kan, kemudian ketika di pesantren, kemudian anaknya lari, masuk dan secara bapaknya lagi mengajar. Saya berpikir ketika itu, ketika saya jadi murid, ya kan, guru apakah dimarahin? Kenapa? Diprototin apa sama? Enggak, apabila lagi ngajar, malah disambut. Allah, kehawa. Diambil, didudukan di meja di sampingnya. Lanjutkan dia ngajar. Saya perhatikan, ya Allah. Kalau saya melihat, dulu kalau saya, ya kan, ketika ada tamu itu kan, anak kecil kan penasaran. Begitu mau duduk di samping orang tua, udah ditolong. Akhirnya kayak gadis pimitan, Pak. Ngumpet, mau masuk toko aja takut. Jadi. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Akhirnya tidak ada keberanian gitu untuk mengambil keputusan ada apa semua. Tapi berikan kebebasan kepada anak kita dan berikan keberanian. Ada orang tua di sini, subhanallah, yang kita lihat mungkin dibantu sama bapaknya dari jauh. Nah, saya kirimkan duit, dia ke depan, pada SD, dia ngirim duit, ada apa semua, kembaliannya ada apa semua, kayak gitu. Saya didik dia supaya dia suatu saat akan seperti itu dan ada jiwa kepemimpinan bagi dia. Dia tahu ketika sudah mulai bisa dibukakan rekening, dia sendiri yang suruh daftar, dipantau sama bapaknya, ada semua untuk menabung, ada semua. Ini jangan malah dilatih jadi penakut. Aku dulu jual tukang berlalu jadi preman, tukang pukul, ini juga salah. Ya kan? Berani pada tempatnya seperti itu. Dan anak itu ketika bosan, ya kan, dia ngeliatin abangnya ngajar, dia senang kan, bangga. Tadi kalau udah bosan, dilihat, udah mau keluar, taruh lagi, pulang sedikit, rumah. Orang di sekitar pesantren. Jangan sampai dihinakan di depan orang atau semua. Kadang ada tamu ya kan, nggak apa mungkin. Kadang lihat jajan pingin di situ. Kan kalau ada orang, ada semua. Oke juga, ya kan? Ada tamu, ya kan nggak boleh. Nanti di dalam ada, ayo ambilnya di dalam. Saya ambilnya di dalam. Ya kan? Atau dalam nggak ada, ambil satu cukup. Ya kan? Udah masuk lagi. Usahakan ya. Jangan didol ke mentalnya. Nah kita yang dulu didol ke mentalnya.
Akhirnya mental kita lemah terus, ya kan? Ketika ada tamu kita nggak berani keluar, malu ngumpet. Kenapa? Karena itu tadi biasa diprototin. Buka teori sedikit dong. Hanya orang yang seperti itu, atau orang tua yang dengan pendidikan ketentaraan akabri. Wah iya kan, sedikit-sedikit mana? Iya kan, gak ada sandal, ya kan, sandalnya rintik-rintik lagi di muka pak, ya kan, ada kabel sapetit, gak ada apa-apa, kabel cengis di masukin muka. Hancurkan mental anak sama sekali. Jadi yang ada itu, anak itu akhirnya memiliki jiwa minder. Dan aku bila sampai anak itu benci kepada bapaknya karena perilaku bapak. Ini banyak kita lihat seperti itu. Ya kan, arti kepribadian mereka kita doakan, kita jatuhkan, ya kan. Wa tafriq bainahum fil madaji, dan ingat, pisahkan antara mereka. Ketika sudah mulai masuk masa balik, banyak orang nggak sadar juga, laki perempuan sampai gede sudah pada mulai keluar tanda-tanda kedewasaannya masih dikumpulkan satu kamar. Lihat kakaknya ganti baju ini, masih kecil. Apalagi anak sekarang lebih besarnya lebih cepat dengan keadaan seperti sekarang ini, dengan apa yang dia lihat di televisi dan lain sebagainya. Anak 4 tahun sekarang sudah bisa membedakan cantik sama enggak. Dulu pernah di madrasah kita ngajar, ya kan, ketika ada guru yang cantik dikasih julukan sama anak-anak Mercedes. Di situ apa? BMW. Ya kan, kasih julukan, ya kan, ini apa, ya kan, Toyota, gitu. Yang paling cantik dikasih apa julukannya? Mercedes. Makanya dipisahkan. Maksudnya laki-laki dan wanita. Dan Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat lisar'a ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashr, dan pukullah kalau sudah sampai 10 tahun masih belum sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur dan kamar mereka. Dan hadis yang lainnya juga hadis hasan dari Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud, tadi juga riwayat Abu Dawud, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya kan. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, ya kan, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.